Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Aceh, Fakultas Ekonomi Manajemen. Dosen pengasuh Bapak Agus Arianto SE MSI. Nama saya Desri Safirananda, NPM saya 1802120364. Saya akan membahas mengenai peran negara dalam ekonomi Islam. Pemerintah sebagai pemegang khalifah di muka bumi untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan setiap manusia. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan syarat tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis. Al-Quran sebagai sumber pertama ajaran Islam menjelaskan tentang peranan negara dalam mekanisme pasar dan perekonomian secara umum. Perlindungan hukum harus diberikan sesuai prinsip pemenuhan kebutuhan, sehingga setiap warga negara bisa melapor ke pengadilan agar mendapat jaminan pelaksanaan atas prinsip tersebut. Peranan negara dalam politik ekonomi Islam, negara bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezaliman, serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Peran negara dalam ekonomi menurut Muhammad Al-Mubarak dalam buku Nizam Al-Islam menyatakan bahwa negara merupakan salah satu dari 3 suku guru sistem ekonomi Islam, bersama-sama dengan iman, moral, dan prinsip-prinsip organisasi ekonomi. Fungsi negara adalah untuk menegakkan keadilan ekonomi, pasar, dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dengan mengatur fasilitas-fasilitas umum dan sistem jaminan sosial. Ashraf Ali dalam disertasi dokternya Political Economy of the Islamistic menyimpulkan bahwa filsafat kemasyarakatan Islam menggambarkan suatu masyarakat ekonomi yang didasarkan pada peranan negara yang luas di dalam bidang perekonomian, perdagangan, dan keuangan. Peranan negara mencakup 4 macam, yaitu yang pertama, menjamin tegaknya etika ekonomi dan bisnis Islam dari setiap individu melalui pendidikan. Yang kedua, menciptakan iklim yang sehat dalam mekanisme pasar. Yang ketiga, mengambil langkah-langkah positif di bidang produksi dalam pembentukan modal guna mempercepat pertumbuhan dan menjamin keadilan sosial. Yang keempat, memperbaikan penyediaan sumber-sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil, baik dengan bimbingan maupun campur tangan langsung dalam proses penyediaan sumber daya dan distribusi pendapatan. Jaminan sosial menjadi rukun ekonomi Islam. Tanggung jawab langsung negara terhadap tentang jaminan sosial didasarkan atas hak umum seluruh rakyat terhadap sumber-sumber alam. Untuk mewujudkan berbagai kebutuhan dasar manusia, negara membuat regulasi di bidang pidana, pidata, keuangan, dan sebagainya dalam bentuk perundang-undangan peraturan. Menurut Baqi Al-Sar, selain melaksanakan perundangan yang relevan, negara berkewajiban memberikan jaminan sosial, menjamin pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.